instruksi firman Allah, tapi disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk bagian dari Al-Quran. Katanya Allah SWT, man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi bira'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba ilayya bira'a taqarrabtu ilayhi ba'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Segini nih. Itu namanya satu depak. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri ketika dibentangkan, itu namanya satu depak. Satu hasta dari ujung jari tangan sampai ke siku, satu hasta. Man atani yamshi ataituhu harwala. Katanya Allah SWT, siapa yang mendekat kepadamu dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Kurang apa Allah SWT kepadanya? Kayak semacam yang tadi itu loh, 10 anaknya. Punya 20 anak nih seorang raja. Dari 20 anak yang diakui dan boleh mengakui beliau sebagai ayahnya hanya 10. Dari 10 ini enggak semuanya diizinkan buat panggil atau dipanggil. Enggak diizinkan untuk datang dan mendatangi. Akan tapi misalnya dari 10 anak hanya 5 anak aja dikasih HP, masukin nomor teleponnya, nih anak, kapan aja kamu boleh telepon sama bapak, kapan aja kamu boleh hubungin bapak. 5 anak dari 20 anak. Serius sekali saya muliakan, kamu bisa tahu bahwa dari 20 anak ini yang paling disayang yang mana? Pasti yang diizinkan buat terhubung, buat terkoneksi, buat boleh telepon. Sama halnya dengan seluruh umat di atas muka bumi ini. Ada sekian miliar umat manusia, tidak semuanya diizinkan buat mengingat Allah, buat menyebut Allah, buat mengakui Allah sebagai Tuhannya dan diakui Allah sebagai hambanya. Kamu di antara yang boleh untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemudian kamu izinkan untuk menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Kamu bahkan izinkan Allah untuk sujud kepada Allah. Saudara sekalian, itu tanda bahwa kamu adalah seseorang yang di sisi Allah. Sekali lagi, itu adalah tanda bahwa kamu adalah seseorang yang mulia sisi Allah. Saat kamu diizinkan untuk sujud kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, yang pertama tanda orang mulia, satu adalah iman. Tadi saya sebutkan, yang keduanya adalah ibadah. Kalau kamu diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah, artinya kamu adalah seseorang yang mulia. Saya sering sampaikan, ketika seseorang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, tapi karena dia diizinkan Allah, dia dicipta, dia mulia, karenanya Allah izinkan dia untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang enggak sholat,
bukan hanya karena dia nggak mau sholat. Tanpa alasan apapun nggak sholat aja pokoknya, tinggalin aja sholatnya gitu. Ketika seseorang nggak sholat, teman-teman saya sekalian, bukan karena saya nggak mau sholat, emang males banget, berat banget sih sholat. Lagian saya harus kerja, saya harus begini, nggak ada waktu buat sholat. Bukan karena dia yang memang mau meninggalkan sholat, tapi karena dia tidak lagi berharga di sisi Allah. Dia tidak lagi dianggap mulia di sisi Allah, hingga Allah tidak mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya. Jadi sekalian, pernah nggak kamu sebel sama orang, benci sama orang, kesel sama orang, sampai nggak mau ketemu sama dia? Bukankah kita begitu kalau sebel sama orang? Allah juga gitu. Allah tuh kalau nggak suka sama seorang hamba, tidak diizinkannya hamba tersebut untuk menghadap kepada Allah dalam sholat. Allah tidak mengizinkan dia untuk menghadap Allah dalam sholat. Makanya teman-teman saya sekalian, saya pernah tinggal di negeri Hadramaut, Yaman, di Tarim. Itu mereka dari mulianya mereka sampai mereka itu nggak percaya ketika saya bilang bahwa ada orang di Indonesia itu Muslim tapi nggak sholat. Karena mereka itu nggak bisa hidup nggak sholat. Nggak kebayang gitu. Jangankan hidup nggak sholat, mereka tuh kalau kelewat sholat berjamaah, mereka nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nggak enak tidur, nggak enak makan. Ada yang cerita, dia bilang saya tadi malam gak enak tidur, gak enak makan. Kenapa? Tanyain sama anaknya, emang kok makannya gak enak? Iya, tadi malam mama, tadi malam kan gak enak makan, gak enak tidur, gak bisa tidur. Kenapa gitu? Tadi malam sholat isya masih dibiarkan. Tidak terjadi. Hanya karena sholatnya berjamaah, dia merasanya kayak ya Allah, apakah karena saya tidak lagi mulia di sisi Allah sampai saya tidak diizinkan berjamaah? Jadi sekalian saya melihatlah, orang tuh kalau nggak dibikin sama Allah nggak sholat, itu udah musibah paling besar. Orang Islam, kalau orang sekalian tidak Islam, emang Allah tidak mengizinkan dia. Terus baik apapun orang, tapi kalau kamu ya sama Allah dijadikan sebagai orang Islam, tapi kamu kesulitan untuk mengerjakan sholat hingga akhirnya kamu meninggalkan sholat, itu artinya ada sesuatu antaramu dengan Allah yang ketika menjadikan Allah tak lagi menginginkanmu. Dan itu sesuatu yang sangat berat gitu. Kalau kita tak lagi diinginkan oleh pengen jadi orang mulia, ibadah, jangan sholatmu jadi jangan tidak. Tiap kali ada keinginan, saya nggak bisa sholat, udah nggak usah sholat. Bilang aja ke diri sendiri, wahai diri, kamu gak akan kuat kalau ditinggal sama Allah, maka jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggal sholat. Nikmat banget loh sholat itu. Saat kamu diizinkan untuk meletakkan dahimu ke tanah, kamu berbisik di bumi, tapi suaramu terdengar hingga arsy Allah. Kamu berbisik lirih ke tanah, ke lantai, akan tapi suaramu bergemuruh hingga sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sangat mulianya seseorang yang Allah izinkan dia untuk membenarkan dirinya dalam sujud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk bertanya padanya, wahai hamba-Ku, apa yang kamu
Sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid, fa'akhiru fihi du'a, faqamin an yustajaba lah." Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Perbanyaklah berdoa dalam sujudmu, sangat mungkin doamu dijabah Allah. Pengen jadi wanita yang mulia, harus punya iman yang nomor satu, merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Kemudian yang kedua, jangan tinggal ibadah, sholatmu, puasamu, gitu kan, zakatmu, ibadah-ibadah pada Allah SWT, zikir, bacaan Quran, bacaan salawat, ibadah-ibadah kita pada Allah SWT. Jangan ditinggalkan. Kalau bisa tambahin, walaupun hanya 2 rakaat di waktu malam, walaupun hanya 2 rakaat di saat sebelum subuh, dengan segala keterbatasan yang mungkin kamu punya, apapun dengan keadaannya, usahakan untuk tidak meninggalkan tahajud. Saudaraku sekalian, saya muliakan, karena bin kunuzil akhir, rakaat di jawfil lail, kata Nabi Muhammad, 2 rakaat di waktu malam, 2 rakaat sebelum subuh. Karena bin kunuzil akhir, tabungan dari tabungan di akhirat, simpenan kita di akhirat. Seorang ulama, Sayyidina Fudail bin Iyad, ketika meninggal dunia, ulama besar, berapa waktu kemudian salah satu dari kawannya menghentikan dia dalam kubur. Dia bilang, "Kaifa halak ya Fudail? Bagaimana kabarmu wahai Fudail?" Fudail menjawab, "Tahat alayya al-ibarat wa faniyat minni al-isyarat wa ma nafa'ani illa rukai'at fi jawfil lail." Dia bilang, semua bahasaku, pengajaran ilmu beliau banyak. Dia bilang semuanya sirna, ternyata enggak terlalu bermanfaat bagi saya. Wa baniyat minni isyarat saya, semua yang saya titipkan kepada murid-murid saya enggak terlalu bermanfaat bagi saya ketika saya masuk ke negeri akhirat. Wa manafa'ani, kata beliau, yang ternyata banyak bermanfaat buat saya adalah beberapa rakaat yang saya kerjakan di waktu malam. Kemuliaan ini, sampai teman saya bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak dijawab. Banyak yang dijawab doanya. Kalau punya banyak hajat kepada Allah SWT, bangunlah waktu. Gak usah lama-lama deh, 1/4 jam aja, 15 menit sebelum subuh, sholatlah barang 2 rakaat, angkat tangan, minta pada Allah SWT. Setengah jam deh, kamu bangun di waktu malam, berapa rakaat sholat sunnah witir, kemudian sesudahnya kamu berdoa, mengangkat tanganmu, kamu sebut nama Allah, kamu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Anta Rabbi wa ana abduk, Kau adalah Tuhanku ya Allah, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Khalaqtani, Kau telah menciptakan aku, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, Kau perintahkan aku pun menjalaninya ya Allah sesuai dengan kemampuanku. Aku ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah,
Engkau pernah melupakan aku dengan segala pemberian-pemberian. Masih bisa bernapas, masih bisa berpakaian, masih bisa makan, masih bisa untuk Allah, masih bisa menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Ya Allah, makasih. Kenikmatanmu terus datang padaku. Wa aku binati, maafkan aku ya Allah yang berulang kali datang padamu dengan membawa dosa demi dosa. Engkau datang padamu dengan kenikmatan, tapi aku seringkali datang padamu dengan kelepotan dosa, dengan berlumuran noda. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah segala dosaku ya Allah, tak ada yang dapat melakukannya selain orang mulia. Orang mulia